Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna dengan 3 agenda. Pertama, penyampaian 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah, pembicaraan tingkat 1. Kedua, persetujuan bersama 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah, pembicaraan tingkat 2. Serta agenda ketiga, rapat paripurna kesepakatan bersama perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Tengah Febrian Tony yang didampingi para wakil ketua yakni M. Ilyas Hayani Muda, Cecep Jamani, dan Iwayan Dama serta dihadiri anggota DPRD lainnya. Rapat paripurna juga dihadiri Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya, Forkopimda Lampung Tengah, para asisten dan staf ahli Bupati, serta para kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah dan tamu undangan lainnya. Ketua Tata Tertib DPP Kabupaten Lampung Tengah pada bab 7 pasal 90 ayat 4, pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan rumah tangga DPRD. Untuk itu, kepada saudara-saudara DPRD dipersilakan untuk membacakan. Memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 320 Ayat 1, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada DPRD dengan melalui laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ayat 2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi 1. Laporan nilai anggaran, 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, 3. neraca, 4. Laporan operasional, 5. Laporan arus kas, 6. Laporan perubahan ekuitas, dan 7. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan kisah laporan keuangan BPRD. 2. Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dan telah disesuaikan dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 25A dan milik AHP dan milik Jalan Permali dan milik BLP dan milik 05 dan milik 2025 tanggal 23 Mei 2025. Berkenaan dengan hal seperti atas, bersama ini terlampir rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024 untuk diproses lebih lanjut. Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik dari kita. Terima kasih. Bupati Lampung Tengah, Pak Wijaya Cap tanda tangan. 2. Surat dari Bupati Lampung Tengah nomor 180 dari 961 dari Sekda titik 1 Romawi titik 03 dari 2025 tanggal 3 Juli 2025 perihal penyampaian rancangan peraturan daerah. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Tengah di tempat. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali berubah berakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai dengan misal tersebut di atas, dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah dan memberikan payung hukum terhadap penarikan biaya jasa pelayanan pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah yang saat ini sudah berstatus BPD perlu menetapkan tarif pelayanan
dimaksud dalam perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan pertimbangan seperti atas yang ingin disampaikan, rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya untuk dapat dilakukan pembahasan. Demikian dan atas kerjasama yang terima kasih. Bupati Lampung Tengah, Abdul Wijaya, dan kami. Usai pembacaan surat masuk dan surat keluar oleh Sekretaris DPRD, Ketua DPRD Lampung Tengah melanjutkan rapat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 320 Ayat 1 menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan didampingi laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan berakhir. Penyampaian LKPJ merupakan penjawaban atas amanat ketentuan pasal 71 ayat 3 untuk dibahas oleh DPRD. Untuk selanjutnya diberikan rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang. Penyusunan LKPJ ini telah menggunakan sistematika terbaru dengan ruang lingkup dan urutannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketua DPRD Lampung Tengah Febriantoni menegaskan sesuai peraturan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 paling lambat dilakukan 6 bulan kemudian. Yaitu penyampaian dua rancangan peraturan daerah Lampung Tengah. Adapun dua peraturan tersebut adalah: 1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada hari ini Bupati Lampung Tengah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang: 1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024 kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah. 2. Perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk itu, kepada yang hormat, saudara wakil saya persilakan. Dalam sambutannya, Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya mengucapkan terima kasih kepada organisasi perangkat daerah Lampung Tengah yang telah memberikan kontribusi, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai selesainya buku laporan pertanggungjawaban ini. Ardhito Wijaya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan pada seluruh elemen masyarakat atas dukungan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Lampung Tengah selama tahun 2024. Bupati berharap laporan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh DPRD Lampung Tengah.
Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya mengatakan hal yang mendasari dalam perumusan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Di antaranya pendapatan daerah, belanja daerah, penerimaan pembiayaan daerah, dan pengeluaran pembiayaan daerah. Hal ini tentunya dipergunakan sepenuhnya untuk melaksanakan kebijakan baik pusat maupun daerah. Terkait usulan, saran, dan masukan yang telah diberikan DPRD terkait peningkatan PAD dan beberapa catatan yang telah disampaikan, pihaknya akan cermati dan pelajari. Ardhito Wijaya menyadari anggaran pada tahun 2024 belum bisa maksimal untuk bidang pembangunan dan lain-lain. Hal ini dikarenakan adanya hajat bersama dalam pelaksanaan pilkada serentak. Kemudian keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya, sehingga terjadi pergeseran angka baik sisi pendapatan maupun belanja. Orang nomor satu di Lampung Tengah ini berharap sinergisitas antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjalin untuk membangun Kabupaten Lampung Tengah menjadi lebih baik. Yang terhormat saudara ketua, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, sekretaris daerah, staf ahli bupati, para asisten, kepala perangkat daerah dan satuan unit kerja, rekan-rekan desa pers, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Mengawali pandangan umum perkenalkan saya mengajak hadirin yang berbahagia untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan taufik dan hidayahnya kita dapat menghadiri acara sidang paripurna penyampaian raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Saudara pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang berbahagia, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang bersifat konstruktif. Kami yakin semua itu disampaikan kepada kami semata-mata untuk tujuan perbaikan ke arah yang lebih baik bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Lampung Tengah di masa yang akan datang. Menanggapi saran dan masukan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah akan menindaklanjuti saran dari DPRD dengan lebih cermat dan teliti dalam a. bidang pendapatan. Kedepannya kami akan berusaha untuk bisa meningkatkan pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah secara maksimal. B. Bidang belanja.
kami selaku kepala daerah telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan belanja daerah yang terukur sehingga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk belanja yang tidak semua dianggarkan dapat realisasi, hal ini dikarenakan adanya penghematan, efisiensi, serta lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. C. Pembiayaan. Kami selaku kepala daerah akan berusaha untuk memaksimalkan dari tahun 2024 yang peruntukannya dalam program-program pada organisasi perangkat daerah antara lain peningkatan ekonomi daerah, peningkatan capaian SDM, peningkatan infrastruktur, pengentasan kemiskinan ekstrim, serta pembangunan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Terkait semua saran dan masukan yang membangun dari fraksi-fraksi DPRD terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2024 diucapkan terima kasih atas apresiasinya sehingga ke depan apa yang menjadi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD akan kami tindak-lanjuti. Hadirin yang saya hormati, selaku kepala daerah kami telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan APBD tahun anggaran 2024 dengan baik sesuai dengan ketentuan. Namun dengan segala kerendahan hati kami menyadari bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan dari berbagai aspek dan kami pun memberikan apresiasi untuk saran maupun masukan serta pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung. Tentunya dengan saran dan masukan ke depan Kabupaten Lampung akan lebih baik lagi. Oleh karena itu, demi perbaikan kinerja di masa mendatang, melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami mohon dukungan dari seluruh anggota Dewan yang terhormat. Hadirin yang saya hormati, terhadap laporan tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kami mengucapkan terima kasih atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Perda ini. Terhadap kekurangan dan permasalahan yang ada akan kita benahi bersama dan kita sempurnakan dalam pembahasan selanjutnya sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Demikian tanggapan kami atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung. Semoga kedua perda yang kita bahas pada hari ini dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk hidayah pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Penandu bahasa Sikapun, Pak Nyaman di bahasa Sikapun, menuju di Negeri Bapak Alipuro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sementara itu, juru bicara Bapemperda DPRD Lampung Tengah, Tony Sastrajaya, menyampaikan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024 sebesar 2,772 triliun rupiah atau naik dibanding tahun anggaran 2023 yang sebesar 2,65 triliun rupiah. Kemudian untuk belanja daerah tahun anggaran 2024 disepakati sebesar 2,786 triliun rupiah. Untuk meningkatkan PAD, DPRD Lampung Tengah meminta agar Pemkab lebih mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan daerah dengan mencari sumber-sumber pendapatan yang sah, lalu memenuhi SDM pemungutan pajak dan retribusi dengan kualitas yang memadai dan peningkatan pengawasan internal untuk mendeteksi secara dini indikasi penyimpangan dalam penyetoran pajak dan retribusi daerah.
DPRD juga meminta agar peraturan Bupati Lampung Tengah tentang intensifikasi pajak perlu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan pembangunan dengan tidak memberatkan masyarakat. DPRD Lampung Tengah menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah sepanjang tahun 2024. Rekomendasi yang disampaikan mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan daerah. DPRD Lampung Tengah menekankan rekomendasi ini bertujuan untuk mendorong perbaikan kinerja pemerintahan di masa mendatang. LKPJ tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban administratif kepala daerah, tetapi juga menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Baik, para sahabat kita hadirin yang kami hormati, dengan melaksanakan penyampaian dua raperda, maka rapat paripurna pada hari ini dilanjutkan dengan agenda yang kedua, yaitu persetujuan bersama dua rancangan calon daerah Kabupaten Lampung Tengah. Adapun dua raperda tersebut adalah sebagai berikut. 1. Raperda tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. 2. Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Tengah tahun 2025-2029. Kedua raperda tersebut melakukan pembahasan intensif pada raperda DPRD. Dalam proses pembahasan juga melibatkan tim dari pemerintah daerah serta stakeholder lainnya sebagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu pada hari ini akan melaksanakan persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tersebut. Untuk itu pada kesempatan ini Bapak Pemda akan menyampaikan laporan hasil pembahasan raperda tersebut. Kepada juru bicara Bapak Pemda, saya persilakan untuk menyampaikan. Pemerintah daerah perlu mengatasi kekurangan SDM bidang kearsipan dan pengembangan pengasuh pustakawan dan arsiparis. Hal ini penting untuk memastikan pengelolaan arsip dan efektif dan efisien di lingkungan pemerintahan daerah. Saudara pimpinan dan para anggota dewan serta hadirin yang berbahagia, berdasarkan hasil rapat penyampaian pendapat ahli praksi-praksi dari Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan pada ahli pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah pada tanggal 2 Juli 2025. Berikut kami rangkum beberapa pendapat akhir dari praksi-praksi dan hasil pembicaraan tingkat 1 sebagai berikut. 1. Agar evaluasi pelaksanaan RPJMD tetap dilaksanakan setiap tahun supaya target pencapaian dan indikator program dapat tercapai dengan maksimal. 2. Program pembangunan yang telah tersusun ini harus segera diikuti strategis langkah yang dan nyata sehingga bisa dievaluasi tentang hasil yang telah dicapai agar RPJMD ini tidak hanya bersifat teoretik dan mengulangi, tetapi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. 3. Dalam catatan kami menilai pada poin target belanja daerah pada beberapa tahun seperti target pada tahun 2024 ke 2025 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan tahun 2024
Rp516.439. Pada tahun 2025 naik menjadi Rp2.944.536.353.96. Selanjutnya pada tahun 2026 proyeksi pendapatan asli daerah PAD sebesar Rp359.133.233. Kami melihat dalam catatan 2020 diproyeksikan naik menjadi Rp393.290.390.5.803 dan kenaikan ini cukup besar dan mesti diapresiasi. Namun demikian kami memandang perlu mengetahui dari mana saja sumber-sumber peningkatan pendapatan tersebut sesuai dengan telah ditargetkan. Kami meminta kepada pemerintah daerah agar dapat melanjutkan upaya pencegahan bencana, upaya penanganan dan mitigasi bencana yang mungkin terjadi di masyarakat yang bisa terjadi kapanpun. 5. Selain itu pada poin pengeluaran dan pembiayaan terhadap ekor pembayaran pokok utang sebesar 34 miliar dan pembayaran pokok utang baru sebesar 50 miliar, maka perlu kami sampaikan untuk pembiayaan tersebut bersumber dari mana. 6. Dari segi ekonomi perlu diperjelas sasaran kemana dan apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan indikator dan hal yang jelas seperti dijelaskan pada pertumbuhan ekonomi pasca COVID-19 bahwa pembentukan ekonomi tengah sampai dengan tahun 2024 belum mampu kembali tumbuh di atas 5% dan selalu di bawah pertumbuhan nasional yang disebabkan laju pertumbuhan dalam presentasi pada rekor utama PDRB Tengah tahun 2024 lebih rendah dibanding tahun 2019. 7. Agar RPJMD hendak tetap memberikan penanganan kepada peningkatan infrastruktur seperti peningkatan darat, irigasi, PGU, drainase dan penyediaan bersih. Meskipun secara umum kondisi jalan meningkat di Kabupaten Tengah masih lebih baik dari rata-rata kabupaten lain di Provinsi Lampung. 8. Catatan kepada Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman pangan dan hortikultura yang mana untuk memberikan bantuan kepada petani ubi kayu seperti benih, bibit unggul, pupuk bersubsidi dan alat sarana pertanian dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan hasil pertanian singkong yang biasanya hanya mendapatkan hasil panen lebih kurang 20-25 ton per hektar. Dengan adanya bantuan dari pemerintah daerah lebih khususnya kepada Dinas Ketahanan Pangan, tanaman pangan dan hortikultura dapat memberikan dampak positif kepada petani ubi kayu atau singkong agar bisa mendapatkan hasil panen maksimal lebih kurang 35-40 ton per hektar. Sidang ulang KPU RI memperhatikan hasil proses pembahasan tersebut di atas serta saran masukan yang diberikan. Kami menyempurnakan terhadap Raperda RPJMD tersebut, maka kami berharap pimpinan dan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah berkenan memberikan persetujuan kepada kedua Raperda tersebut agar dapat ditindaklanjuti untuk ditetapkan menjadi perda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu hadirin sedang berkenan sekali. Demikian laporan perda pembentukan peraturan daerah Raperda pengembangan hak penyandang disabilitas dan Raperda rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan atas perhatian ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Paripurna dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama yang dilakukan para pimpinan DPRD serta Bupati Lampung Tengah yang didampingi Forkopimda Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.